akan diisi dengan tausiah agama yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Haji Musriadi SAG MH atas nama Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj. Saya berharap semoga pengetahuan agama khususnya mengenai Isra Mi'raj ini nantinya dapat benar-benar dihayati oleh para teman-teman siswa, khususnya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraka hawlahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, yang mewakili Camat Maruriawa, yang mewakili Bapak Kapolsek dan Ramil, yang saya hormati Kepala UPT SMA Negeri 6 Muatan Sopeng, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, ketua komite, para bapak dan ibu guru, anak-anakku sekalian, dan seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita memperingati suatu peristiwa yang sangat luar biasa yang ditandai dengan awalan dari ayat Al-Isra ini, Subhanah itu adalah kalimatut ta'ajubiyah, suatu kata yang digunakan di dalam ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa informasi yang Allah berikan pada kita adalah perlu penekanan dan informasi yang sangat penting, dan tentu merupakan informasi yang menakjubkan, yang kadang-kadang itu di luar dari nalar pikiran kita. Tetapi Ustaz Sanusi Baco almarhum mengatakan bahwa peristiwa ini bukan peristiwa irrasional, bukan peristiwa tidak masuk akal, tetapi peristiwa suprarasional. Apa yang dimaksud dengan suprarasional adalah belum terjangkau oleh akal. Coba di saat nenek kakek kita yang 20 tahun yang lalu kita ceritakan tentang Isra Mi'raj ini, tentu pendekatan yang berbeda. Di zaman sekarang pendekatannya sudah semakin gampang. Kenapa saya katakan sudah semakin gampang? Karena banyak contoh-contoh yang bisa kita berikan. Misalnya, sekarang zamannya video call, ya kan? Anak-anakku sering video call ya? Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan gurunya. Nah. Kalau kita video call di sini Makassar kan langsung kelihatan.
walaupun raganya berada di Maruriawa, tapi toh ternyata gambarnya sudah bisa sampai. Ini baru kita cerita gambar. Kalau Rasulullah tentu bukan gambar, tetapi roh dan jasadnya, artinya orangnya memang yang diperjalankan oleh Allah. Maka itulah makna dari bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi, abdu. Bi'abdihi, abdun ditafsirkan oleh para ulama kita bahwa bukan hanya rohnya atau bukan hanya video call, tetapi memang jiwa dan raganya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat ini diawali dengan subhan. Asra, apa itu asra? Asra itu diperjalankan di waktu malam. Ada namanya Isra di sini? Tidak ada. Ya, Isra itu nama yang bagus. Saya ada teman namanya Isra, orang Boni. Ya, Isra. Jadi Isra itu ya diperjalankan di waktu malam. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Rasulullah tidak berjalan dengan sendirinya. Biasa kita dengar ini. Dan biasa kita dengar ulama-ulama itu memberikan contoh. Misalnya tadi kebetulan ada semut yang ikut di kantong saya. Ini pendekatan dulu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, masih logis saja diceritakan sebenarnya. Dan kemudian dalam jangka ya lebih-lebih setengah jam saya sudah sampai di tempat kita. Kemudian waktu saya duduk tadi di dekatnya Bapak Kepala Sekolah, semut itu keluar dari kantong saya. Maka ketemulah semut yang berada di atas meja. Cerita bahwa setengah jam yang lalu saya berada di Kemenang. Bagaimana cara datang di sini setengah jam? Tidak percaya. Tapi di saat semut mengatakan saya ikut sama Pak Ustaz di kantornya Kak masuk. Oh iya. Maka semutnya akan percaya. Ini pendekatan ya. Saya kira pendekatan dulu lah. Tapi ini juga masih masuk akal bahwa seperti itulah. Kira-kira asra, makna dari asra. Jadi Nabi itu diperjalankan. Apa hikmah anakku di sini bahwa di dalam kehidupan kita diperjalankan oleh Allah. Anak-anakku harus punya visi misi ke depan. Tetapi ingatlah bahwa yang menentukan itu adalah Allah. Kita harus punya perencanaan ke depan. Di dalam kehidupan kita ini mau kemana? Jadi ini hikmah yang pertama. Anak-anakku sudah harus punya cita-cita. Setelah saya selesai, saya mau kemana? 5 tahun yang ke depan, kehidupan saya seharusnya seperti apa? Nah sekarang saya mau tes dulu. Coba bisa siapkan kertas 5 lembar. Kertas HPS. Apa ya? Yang ketua OSIS mana? Wafik mana? Ketua OSIS Wafik ya? Hah? Ketua OSIS? Oh iya, namanya siapa? Afik Naufal. Oh iya. Terus Siti Rizkyanti. Siti ini wakil ketua ya? Sini depan kita. Oh di luar ya, di luar semua ya. Oh ya, nggak apa-apa. Saya masih butuh lagi 3 orang. Siti, kemudian Abdul Muhairi. Ada? Kelas berapa sekarang, nak? Kelas 11 itu kelas berapa? 2. Kalau
anak sekolah zaman dulu tidak tahu kelas Tidak, 11. dalam sedikit. Macam-macam tidak. Ya. Pas tetap pagi ya. Pagi ya. Aulia? 1, 2, 3, 4. Aulia sama Pasha. Kalau tidak ada Pasha, Firdiansyah lah. Ada. Saya hafal ya nama pengurus OSIS ya, karena saya lihat di ya ini Instagramnya ini cukup aktif ya, ini luar biasa saya kira. Nah sekarang ada pulpennya nak ya, ini baru 1 pulpen. Saya bagikan 5, 1 orang 1 lembar ya. Coba. Saya ingin mengajak menggambar. Laylang itu tidak cukup semalam, bahkan setengah malam tidak sampai. Tetapi ternyata di dalam ukuran dunia itu sebentar, tetapi ukuran di dalam perjalanan ini sangat lama juga sebenarnya. Karena Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa juga sempat mengimami para nabi-nabi, ya kan? Kemudian perjalanan ke Sidratul Muntaha, tetapi ternyata ukuran dunia lain sedikit. Anak-anakku sekalian, ini menunjukkan bahwa sebagai seorang siswa, ingatlah bahwa yang maha penentu keberhasilan kita adalah Sang Pencipta, Sang Khalik, Allah. Jangan lupakan itu. Dalam kehidupan kita jangan lupakan Allah. Jangan lupakan Allah. Allah yang menentukan segalanya. Tetapi kita harus punya visi. Kita harus punya cita-cita. Nah sekarang umurnya berapa? 17. Sekarang coba gambar sungai mengalir di kertasnya. Di landscape supaya agak panjang. Dipenuhi. Semua. Di landscape, gambar sungai ya seperti gambar anak TK kan, gambar apa itu sungai kan begini biasa, dari atas ke bawah boleh, dari bawah ke atas boleh, terserah ya. Sudah? Sudah? Maturu. Nah, sekarang gambar sekarang 17 ya. Gambar batu 2 paling ujung. Paling ujung. Gambar batu paling ujung. 2 batu paling ujung ya. Ya berdekatan saja. Jangan terlalu besar batunya, 2 saja. Jangan usah punya banyak. Perintahnya 2. Sudah? Nah, di atas batu sebelum batu terakhir tulis kira-kira umur harapan hidup Ananda berapa? Kira-kira mau hidup berapa tahun? Hah? Mau hidup berapa tahun? Ini impian. Tetapi Ananda sekalian, impian itu jangan disepelekan. Nah, impian itu jangan disepelekan. Bapak ibu guru kita sering tanya kita, cita-citamu nak mau apa? Kita kadang-kadang sepelekan cita-cita. Padahal itu adalah impian hidup kita, dan impian hidup itulah yang akan membawa kita meraih keberhasilan itu. Orang yang tidak punya angan-angan, tidak punya cita-cita, jangan harap akan berhasil. Tidak akan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam hadis qudsi bahwa saya beranda, saya akan mengabulkan apa yang diinginkan, dicita-citakan oleh hamba saya. Di saat kita selalu berpikir negatif, Allah akan bawa kita ke sana. Kenapa? Karena kita yang membawa diri kita dengan alam pikiran kita. Tetapi saat kita selalu berpikir yang baik, maka insya Allah pikiran itu akan membawa kita ke sana.
Saya sendiri juga begitu. Waktu saya di Jogja, saya selalu kembali ke kampung. Padahal teman-teman saya arahnya ke Jakarta kemana? Akhirnya saya dari Jogja bersama istri saya, karena saya menikah di Jogja. Karena memang impian saya di sana kuliah jauh-jauh, saya juga harus bawa istri dong. Tetapi orang sini juga, orang Sulawesi. Ya. Setelah saya selesai, saya menikah. Siapa yang saya bawa pergi melamar? Bukan orang tua saya. Dosen saya ajak. Pak, saya mau melamar tuh. Terus bagaimana? Ya bapak lah yang pergi melamar. Akhirnya saya berdua pergi. Dosen saya menyampaikan hajat saya. Ya orang tuanya mengatakan ya kalau itu niat baik ya kami terima. Mengenai persoalan berapa nggak usah dibicarakan, terserah. Karena tidak orang tua begitu. Ya tapi setelah itu saya berpikir bagaimana saya kembali ke kampung, dan itulah yang mau saya ke sini. Allah mengabulkan apa yang dalam pikiran saya. Ada pendaftaran CPNS, saya lihat Sopeng, ada 2 orang, wah ada 2 orang ini saya bisa di sini. Ya, biarlah 2 orang yang penting saya masuk di sini. Alhamdulillah keterima ya, saya pulang. Nah makanya sekarang sudah ditulis berapa tahun. Jangan sampai ajal tiba, kira-kira berapa yang kamu inginkan. Benar sampai ajal tiba. Tetapi kira-kira keinginan Nanda itu berapa? 60, 70, mau sampai 80? 100 tahun ya tulis 100 tahun. Jamaah haji sekarang ada yang 100 lebih, 108 tahun kalau tidak salah. Ini sudah mau naik tanah suci ini 108 tahun. Ya sudah. Nah sekarang di belakangnya itu gambar 5 batu berurut 5. Iya, di situ diurut melalui sungai-sungai itu. Mau tulis dalamnya sungai nggak apa-apa, mau tulis di pinggirnya juga nggak ada masalah. Ya, situ saja. Nggak berurut. Jangan dikumpul. Diurutnya 1, 2, 3. Nah, sudah. Ya, diurut ya. Diurut di sungainya. Nah, sekarang batu pertama. Kelipatan 5 tahun ke depan umurnya sudah berapa tahun? 22. Coba tulis 22. Tulis 22 di batu pertama. Sudah? Sudah. Nah, dalam kelipatan 5 tulis umurnya 22 tambah 5 berapa, tambah 5 tambah 5 tambah 5 sampai 5 batu. Kira-kira umurnya sampai berapa? Sudah? Nah, nanti sama-sama gambarnya. Nah, sudah? Sudah. Nah, batu pertama umur berapa? 22 tahun. Apa yang Nanda akan capai dalam 5 tahun ke depan? Tulis. Jangan sama ya. Masa sama? Apa yang Nanda akan capai 5 tahun ke depan? Tulis dan tanamkan di dalam jiwanya. Coba yang lain Nanda juga demikian. Gak usah ditulis, tetapi camkan di dalam hatinya. Tanamkan di dalam pikirannya bahwa 5 tahun ke depan yang saya harus raih seperti ini. Jangan langsung punya anak 2. Jangan sampai ada yang tulis 5 tahun ke depan sudah punya anak 2. Wah. Sudah? Nah,
Batu kedua umur berapa? 26. Apa yang Anda akan capai dalam umur 26? Yang lain juga begitu ya. Tanamkan dalam pikirannya, dan itulah cita-cita Anda ke depannya, bahwa saya harus seperti ini. Dan insya Allah kita akan jalani setapak demi setapak. Tetapi ingat, asra Allah yang memperjalankan kita. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelipatan 5 lagi. Tulis apa yang Anda akan capai pada umur itu. Lima tahun lagi berapa? Hah? Tadi berapa? 30? Berapa? 36. Nah, coba tulis dalam umur 36 apa yang akan dicapai? Setelah 36 berapa? 41, coba. Udah habis batunya belum? Belum ya? Ya. Nah, sekarang sudah? Sudah habis batunya ya. Nah, sekarang batu yang sebelum terakhir, kan ada tadi batu di sisa ya, terakhir. Sebelumnya tadi ditulis umur, ada yang 100 tahun, ada 80 tahun. Ya. Nah, di umur itu gambaran kehidupan Nanda inginnya seperti apa? Di saat Nanda kira-kira umur saya 70 tahun, kehidupan kita akan seperti apa? Coba lihat sekarang. Dan aku sekalian coba tengoklah orang-orang tua kita. Apakah orang tua kita kesendirian, kesepian di saat umur sudah sepuh, sudah tua? Bagaimana dengan nenek kakek kita yang masih hidup? Apakah kita masih peduli dengan mereka? Peduli ya? Nah, coba bayangkan di saat kita seperti itu. Kehidupan seperti apa yang kita inginkan? Kalau kita ke kota besar, kita sering menemukan orang-orang tua kita yang sudah jompo, yang tidak terurus. Coba kita nengok panti-panti jompo di sana, yang ada di kota-kota besar, yang anaknya masih ada dengan pekerjaan yang luar biasa, dengan kekayaan yang luar biasa, tetapi toh ternyata dia tidak mampu mengurusi orang tuanya. Orang tua kita mampu mengurusi kita berapa anak sekalipun, tetapi ternyata kadang-kadang kita mengurusi itu orang begitu susahnya. Itulah sebabnya sehingga orang tua itu adalah jalan tol menuju surganya Allah. Tantangan kepada orang tua kita untuk melayani orang tua kita itu adalah jalan tol menuju surganya Allah. Sudah? Nah, sekarang siapa yang bisa baca? Coba satu dulu baca. Bacalah cita-citanya 25 tahun yang akan datang seperti ini, kelipatan 5 kedua seperti ini, kelipatan 3 seperti ini, dan masa tua saya seperti ini. Pada umur 21 tahun saya sudah berkuliah. Di umur 26 saya sudah menikah. Di umur 31 tahun sudah punya anak. 36 saya sudah mempunyai pekerjaan yang tetap. Dan di umur 41 tahun saya sudah punya cucu.
dan bersama-sama merawat saya. Saya ingin suami saya yang duluan meninggalkan saya. Ya. Jadi guru Tasan masih baca almarhum. Itu guru Tasan masih baca almarhum. Rumahnya itu berada di tengah. Saya tertarik dengan yang terakhir tadi. Dan ini kadang-kadang memang kita terlambat untuk memikirkannya. Kayak saya beli BTN sudah tidak ada lagi samping kiri kanan. Tetapi ternyata Guru Tak Sanusi Baco itu rumahnya itu di tengah. Dan anak-anak cucunya itu di samping kiri kanan di belakang. Setiap cucunya mau berangkat sekolah, Guru Tak sering cerita. Dia salim dulu ke kakeknya. Kemudian kakeknya berikan uang saku dan mencium cucunya, baru berangkat cucunya sekolah. Coba. Kalau saya menghayalkan seperti itu sekarang sudah terlambat. Kenapa? Karena tidak ada perencanaan dari awal. Coba kalau Nanda sudah punya perencanaan seperti itu, tentu mindset itu akan dibawa ke dalam keluarganya kelak dan akan berbicara dengan suaminya kelak. Kalau saya punya cita-cita seperti ini dan diwujudkanlah berdua dengan sang suami, dan insya Allah rumah tangga akan berkah. Iya, itu no problem. Itulah cita-cita kita. Cuma tadi terlambat punya pekerjaan ya. Jadi menikah dulu harus punya pekerjaan, ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Ya itulah hayalan kita. Walaupun nanti tidak sesuai dengan perencanaan, ya Allah alam asrar. Kita serahkan kepada Allah. Nah, coba yang laki-laki dulu saya mau lihat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun mindset saya ketika berumur 23 tahun, yaitu telah lulus sekolah di perguruan tinggi. Pada umur 28 tahun, memiliki pekerjaan yang tetap sebagai pegawai negeri sipil. Di umur 33 tahun, adapun mindset saya yaitu menikah. Di umur 38 tahun, saya ingin memiliki anak yang berbakti. Terakhir, di umur 43 tahun, saya ingin menjadi motivator dan pendukung bagi anak saya, supaya anak saya dapat menjadi seperti saya. Adapun harapan saya ketika harapan waktu hidup 63 tahun, yaitu memiliki anak dan cucu yang selalu memperhatikan dan merawat saya hingga mati. Saya yang baik. Saya siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, di umur 21 tahun saya ingin kuliah. Di umur 26 saya ingin menikah. Di umur 31 saya ingin mempunyai anak. Di umur 36 tahun saya ingin mempunyai pekerjaan yang tetap. Di umur 41 tahun saya ingin mempunyai cucu. Di umur 100 tahun saya ingin menikmati masa tua saya dengan keluarga dan anak-anak saya. Terima kasih. Di umur saya di umur 23 ya di TNI ada. Di umur 28 menikah.
Di umur 37 memiliki pekerjaan yang tetap, umur 38 memiliki anak, dan umur 43 memiliki rumah. Dan di umur yang terakhir 150 bahagia sama orang yang kita sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada umur 22 tahun saya ingin berkuliah. Pada umur 27 tahun saya ingin mendapatkan pekerjaan yang tetap. Pada umur 32 tahun saya sudah menikah. Pada umur 37 tahun saya sudah mempunyai anak. Dan pada umur 42 tahun saya ingin menikmati hidup. Dan pada umur 80 tahun saya ingin hidup bahagia dengan keluarga. Aplaus dulu untuk temannya nih. Nah, sekarang satu lagi PR-nya. Di batu terakhir belum ada tulisan. Ini yang penting. Coba tulis di batu terakhir. Cita-cita akhirat kalian seperti apa? Ananda tadi sudah mengatakan ingin hidup pada 150 tahun. Ada 100 tahun, 80 tahun, 60 tahun, 63 tahun. Tetapi toh berapapun itu semuanya ada akhir. Dan setelah semua itu berakhir, kullaman 'alaiha fan. Semuanya sirna dan yang kekal adalah Allah. Tetapi ingat bahwa setelah kematian itu ada kehidupan. Setelah kematian itu ada kehidupan, itulah kehidupan akhirat. Nah, cita-cita Anda setelah mati ini ingin apa? Cita-cita akhiratnya seperti apa? Coba ditulis. Sudah? Ya, sudah ya? Sudah? Ayo, ya sudah. Dibaca lah. Ayo, bacakan temannya. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun harapan hidup saya nanti kelak setelah saya meninggal, yaitu memiliki tempat di surga sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah. Oke? Tepuk tangan. Semuanya kita punya cita-cita ya. Coba yang lain, ada improvisasi yang lain nggak? Ayo, Siti, mana Siti? Saya ingin bisa bertemu kembali dengan keluarga yang terlebih dahulu meninggalkan saya. Saya ingin amal baik saya lebih banyak agar saya bisa menikmati indahnya kehidupan di surga. Terima kasih. Masya Allah, indah sekali kata-katanya ya. Coba, siapa lagi? Siti, siapa lagi? Saya ingin masuk surga dan bertemu dengan orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai. Terima kasih. Saya ingin masuk surga dengan orang-orang yang saya sayang.
Jadi tapi Bang Rocky. Apa lagi? Punya banyak cita-citanya. Enggak selesai ceritanya. Ya, ayo dibaca. Cita-cita saya adalah keluarga berbahagia di surga bersama orang-orang yang kita sayangi. Bahagia. Kira banyak sekali. Ya, betul. Cita-cita kita di akhirat kelak kita akan masuk surga. Tetapi jangan sendiri dong. Mari kita masuk surga dengan keluarga kita. Mari kita masuk surga bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Orang tua kita. Makanya berbaktilah kepada orang tua kita. Nandaku sekalian, orang tua kita yang telah meninggal dunia yang mendahului kita menghadap Allah. Jangan lupakan untuk membacakan doa pada setiap saat. Sekarang ini banyak ajaran-ajaran yang membid'ahkan. Berdoa pada orang tua, ziarah kubur orang tua. Kenapa harus dibid'ahkan? Bukankah Rasulullah juga ziarah kubur? Bukankah kita kalau ke sana juga ingin berziarah ke makam Rasulullah? Apakah kita tidak membacakan doa Rasulullah? Tetap kita bacakan. Bukankah doa-doa di dalam sholat kita tidak sah kalau tidak ada doa terhadap Rasulullah? Kenapa toh kita harus tidak menziarahi kuburan orang tua kita, kakek nenek kita yang telah mendahului kita? Kita jangan memvonis mereka itu pelaku-pelaku syirik. Kita jangan memvonis mereka itu pelaku-pelaku orang-orang yang tidak beriman. Maka kita doakan mereka. Dakwah di saat nenek kakek kita hidup tidak sama dengan dakwah sekarang ini. Maka mereka beriman di dalam ukuran saat itu. Apakah orang tua kita berdosa di saat dia melakukan hal yang dia tidak tahu sama sekali hukumnya? Tidak. Oleh karena itu, tugas kita adalah mendoakan mereka agar kita semuanya masuk surga. Kakek nenek kita, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Siapa yang akan masuk surga bersama kita? Kakek nenek kita ke atas, istri kita, suami kita. Wa dzurriyyatihim. Dzurriyyat itu bukan sekedar anak, tetapi anak keturunan kita terus ke bawah. Kita akan diuni di surga. Jangan terlalu egois dengan surga masuk sendiri. Surga itu luas. Kita masuk sama semua. Karena itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, plus dulu untuk temannya. Ya, kembali. Ya. Jangan jauh-jauh dulu. Ada tugas yang lainnya. Saya ada cerita ini cerita WA. Ini cerita WA. Ada 2 orang bersaudara. Orang tuanya, bapaknya meninggal dunia. Tapi sebelum bapaknya meninggal dunia, bapaknya berwasiat kepada kedua anaknya. Wasiat yang pertama pada kedua anakku, di saat saya meninggal kelak, saya meninggalkan harta, silakan dibagi bertiga dengan ibuku. Tinggalkanlah harta untuk ibuku dan untuk kalian berdua. Untuk kalian berdua, jadikanlah sebagai modal di dalam kehidupan. Setelah kamu berhasil kelak, maka biayalah kehidupan ibuku. Tetapi ada pesan saya. Pesan saya yang pertama, di dalam menjalani usahamu kelak, jangan sampai engkau pergi ke kantor dan pulang dari kantormu atau tempatmu berusaha, kamu terkena sinar matahari.
Pesan yang kedua. Pesan yang kedua, jangan menagih piutangmu. Pesan yang kedua, jangan menagih piutangmu. Maka di saat itu meninggallah sang bapak. Meninggal sang bapak, dibagilah warisan ini. Dan kemudian kedua anaknya ya pergi semua berusaha di kota yang berbeda. Suatu ketika ibunya jalan-jalan ke tempat anak bungsunya. Setelah sampai ke tempat usaha anak bungsunya dan rumah anak bungsunya, ternyata anak bungsunya ini kehidupannya sangat memprihatinkan. Semuanya habis. Semua modal yang diberikan oleh bapaknya habis. Maka ditanyalah oleh sang ibu, "Nak, kenapa hartamu habis? Kemana semua harta yang diwariskan oleh bapak?" Anak bungsunya katakan, "Ibu, semua harta itu sudah habis. Kenapa? Karena jarak rumah saya dengan toko saya agak jauh. Makanya saya naik taksi tiap pagi agar saya tidak terkena sinar matahari. Dari situ saja modal saya sudah terkurang. Yang kedua, utang saya banyak di luar, tetapi bapak melarang kita menagih." Ya. Setelah itu sang ibu pergi ke rumah anak sulungnya, anak keduanya. Tapi ternyata anak sulungnya berbanding terbalik dengan anak bungsunya. Anak sulungnya itu kaya raya, usahanya sangat baik. Ditanyalah oleh sang ibu, "Nah, kenapa usahamu bisa maju? Sedangkan adikmu itu usahanya bangkrut." Anak sulungnya mengatakan, "Karena saya melakukan pesan ayah." Coba, pesan sama anak bungsu dengan anak sulung ternyata hasil berbeda. Ibunya heran, kenapa bisa? Dan begini, Mak, bapak mewasiatkan kepada kita untuk harta ini untuk berusaha dengan pesan jangan sampai engkau terkena sinar matahari. Makanya jarak dari rumah saya dengan tempat usaha saya agak jauh. Sebelum sholat subuh saya sudah berangkat. Saya sholat subuh di masjid di sekitar tempat usaha saya. Dan setiap subuh setelah itu saya membuka toko saya. Masih di subuh hari belum ada sinar matahari yang menerangi bumi ini. Yang kedua, saya tidak pulang kalau tidak sholat isya dulu. Maka di sini sudah terkenal. Toko saya sudah terkenal. Yang memerlukan barang-barang di pagi hari buka pasti dengan toko saya, pergi ke toko saya. Malam-malam toko saya masih buka, orang datang ke sini. Yang kedua, bapak mengatakan jangan menagih piutang, makanya toko saya tidak memberikan utang. Kalau ada yang butuh, saya sedekahkan. Kalau memang itu layak untuk disedekahkan, saya tidak perlu menagih. Nah, kira-kira Nanda apa yang Nanda tangkap dari sini? Mindset pikiran, mindset kehidupan kita. Jadi kalau Nanda selalu berpikiran negatif, maka itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka itulah subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Perjalanan Rasulullah ini berisra dan mi'raj. Isra itu diperjalankan, mi'raj itu adalah naik ke Sidratul Muntaha. Maka hikmah selanjutnya adalah kita harus bergerak. Kita harus bergerak, tetapi bergeraknya kemana? Bergeraknya ke arah yang positif. Mi'raj. Kita harus bergerak lebih meningkat lagi. 5 tahun ke depan kita harus meningkat. 5 tahun ke depan kita harus meningkat lagi. Apa yang akan kita capai? Kenapa Nanda tadi tidak memikirkan bahwa umur sekian saya harus kaya raya? Yang dipikirkan punya pekerjaan mapan. Kenapa tidak pikirkan akan kaya?
ada pikirkan mau kaya. Semuanya hidupnya sederhana. Nah, kita harus kaya. Siapa yang akan membangun masjid kalau bukan orang kaya? Orang tua kita di Maruriawa yang ada di Jalan Merdeka, tokonya berapa macam tokonya, Haji Muslim ini. Dengan Haji Dawi sudah punya universitas. Siapa yang akan bangun? Kalau tidak ada seperti itu, siapa yang akan bangun universitas? Siapa yang akan bangun masjid? Kita hayalkan untuk kaya, kita cita-citakan untuk kaya, tetapi ingat, nanda kita punya cita-cita akhirat, kita punya visi akhirat. Untuk menepati visi akhirat itu, raihlah kekayaan itu dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Yang menjadi persoalan sekarang, kita melihat di TV, meraih kekayaan, tetapi karena tidak punya visi ukhrawi, dan tidak memikirkan bahwa saya akan hidup setelah kematian ini, maka yang terjadi adalah menghalalkan segala cara, mengumpulkan harta, tidak peduli apakah itu halal atau haram. Kenapa? Karena dia tidak punya cita-cita akhirat. Silakan cita-cita selingkuh lagi. Silakan, sekaranglah saatnya Anda bercita-cita. Saatnya sekarang. Jadi bawalah mindset pikiran ini kepada hal yang positif, maka insya Allah itulah arah kehidupan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra mi'rajkan Rasulullah dalam ayat linuriyahu min ayatina. Inilah tujuan Isra Mi'raj. Dalam ayat Allah akan memperlihatkan kemahakuasaannya. Kenapa Allah memanggil Rasulullah berisra Mi'raj? Karena sikapnya Nabi di dalam menyikapi persoalan-persoalan hidup. Sekali lagi, sikapnya Nabi di dalam menjalani, menyikapi persoalan-persoalan hidup. Rasulullah SAW, istrinya yang pertama bernama siapa? 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 Istrinya Nabi siapa? Yang pertama siapa? Khadijah. Istrinya Khadijah meninggal wafat pada tahun itu, yang merupakan pelipur lara Rasulullah di saat dia punya persoalan. Dia kembali ke rumah, maka istrinya mampu menenangkan jiwanya. Di saat dia keluar ada pamannya, dan kedua-duanya ini meninggal dunia. Pada tahun yang sama Rasulullah SAW berhijrah ke Taif. Taif itu sekitar 100 km dari Makkah, dengan harapan dia akan disambut welcome oleh penduduk-penduduk di sana. Tetapi ternyata tidak. Nabi dilempari batu, dia pulang dengan berdarah, dan singgahlah dia bernaung di suatu tempat. Datanglah malaikat penjaga gunung. Wahai Rasulullah, Allah memerintahkan saya untuk melakukan apa saja yang engkau perintahkan. Kalau engkau perintahkan saya angkat gunung ini untuk menutupi penduduk Taif ini, akan saya lakukan. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Saya mengatakan, wahai malaikat, mereka itu tidak mengenal saya. Mereka itu tidak mengenal ajaran yang saya bawa. Oleh karena itu, kalau saya tidak berharap ke sini, maka saya berharap anak cucunya kelak akan beriman. Maka dari Taif, apakah Nabi kecewa? Kecewa, tetapi dia pro, dia menerima semua itu. Coba kita, kalau teman kita menjahili kita, coba seperti apa? Sekarang ini banyak, ya memang banyak murid yang mempersoalkan gurunya, kan mempidanakan gurunya karena kekerasan terhadap anak. Ada nilai yang hilang di situ Bapak Ibu, nilai berkah.
Ada nilai yang hilang Nanda. Dulu kami di Mangkoso ditondrongi, yang namanya dipukul dengan kayu itu hal yang biasa. Ada ekor ikan itu yang panjang, sana pari, sana baliru, ekor pari. Guru penghafal kita pegang itu. Tapi tidak ada yang mau. Tidak ada yang melakukan. Guru Ta'abdul Abu Zakaria almarhum sering kita dengar ceritanya. Saya pernah ditinju guru. Apakah saya marah? Tidak. Saya tidak salat subuh di masjid. Kita tidak marah, kita tidak. Salah seorang senior saya, dia tulis dalam buku, ada bukunya anaknya Guru Tak Wahab, di situ memori-memori dari teman-teman santrinya Guru Tak. Dia tulis kesannya terhadap Guru Tak Wahab. Salah satu yang paling menarik, ada seorang santri yang sengaja merokok di hadapannya Guru Tak, hanya untuk mendapatkan pukulannya Guru Tak. Hanya untuk supaya dia merasakan bagaimana rasanya ditempel. Kenapa? Karena dari kelas 1 dia tidak pernah sama sekali Guru Tak pukul dia. Tetapi dia merokok di depan itu. Akan apa Guru Tak? Muhammad atau Liptono yang ditulis dalam buku itu ya. Siapa dia? Dia adalah Profesor Dr. Muhammad Bak, Imam Besar Masjid Agung Makassar, seorang penghafal Al-Quran, dekan Fakultas Syariah UI Makassar. Sengaja dia melakukan itu untuk merasakan tempelengnya Guru Tak. Kenapa? Karena di situ ada berkah. Sekarang anak-anakku baru sedikit dicubit sudah. Gimana berkahnya terhadap guru? Gimana? Kemana berkah? Ini yang hilang. Ditambah lagi orang tua murid biasanya juga tidak paham. Mereka memberikan tanggung jawab kepada kita yang begitu susah. Ya, inilah PR kita semua. Oleh karena itu Nandaku, ingatlah bahwa ada berkah di dalam setiap pembelajaran. Bukan hanya otak, tetapi berkahnya. Keberhasilan itu bukan sekedar pintar. Banyak orang pintar tapi ternyata kehidupan di masa tuanya tidak berhasil. Kenapa? Berkah yang ini. Saya kira sudah setengah 11 ya. Sudah cukup. Dan mudah-mudahan bahwa berkah kepada kita semua dan tentu kepada Anda semuanya. Kalianlah harapan-harapan bangsa ini, kalianlah harapan negara ini. Mudah-mudahan Anda, apa yang kita gambar tadi itu bukan gambar sembarang. Jangan anggap bahwa itu sekedar permainan. Itu sebuah permainan yang mengandung makna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, berkahilah pertemuan kami ini ya Allah. Berkahilah pertemuan kami ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami semua agar kami dapat melanjutkan kehidupan ini ya Allah dalam ridho. Berikanlah petunjuk pada setiap langkah-langkah kaki kami. Jangan biarkan kaki kami melangkah tanpa hidayah. Jangan biarkan tangan kami mengayuh tanpa hidayah. Jangan biarkan lidah kami berkata-kata tanpa hidayah-Mu ya Allah. Dan jangan biarkan seluruh diri kami ya Allah melakukan sesuatu apabila tidak disertai dengan hidayah-Mu ya Allah.
bahkan hati kami ya Allah, bahkan hati kami ya Allah. Berikanlah hidayah kepada di dalam hati kami ya Allah, agar di dalam hati kami semua yang terbersit adalah hal yang baik, agar semua yang kami lakukan bernilai ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang solehah ya Allah, dan tidak melupakan kewajibannya kepadamu ya Allah, dan berbakti kepada orang tuanya ya Allah. Jadikanlah mereka anak yang berguna bagi bangsa dan negara ini ya Allah. Ya Allah, kami tahu ya Allah, Engkau yang menjadikan kami sebagai khalifahmu ya Allah. Mereka lah generasi-generasi penerus kami ya Allah, yang akan menjadi khalifahmu di muka bumi ini ya Allah. Jadikanlah mereka khalifah-khalifah yang berbakti kepada Engkau ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami sebagai penyejuk hati bagi kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami sebagai penyejuk hati bagi kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan di dunia ini yang baik. Berikanlah kami kehidupan dunia ini yang baik, dan juga kehidupan akhirat ya Allah yang Engkau berkati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.